warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Muda ingin menjelaskan tentang materi fokus pada pelanggan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, Dewi Ratnasari, manajemen Kelompok Muda. Dan ada rekan saya juga sebagai pengelola materi. Silakan untuk memperkenalkan diri. Saya definisi teman 18C. Perkenalkan, nama saya Geki Nopiandi dari MN 18C. Bagi saya Panggil Bataruji dari MN 18C. Oke, langsung aja ke materi selanjutnya. Di sini saya akan membacakan poinnya, yaitu poin tentang pelanggan. Apa yang dimaksud fokus pada pelanggan? Terus juga ada apa tujuan dari bisnis, serta apa yang dimaksud pelanggan dan apa bedanya dengan pemasok dan apa pelanggan itu. Langsung aja ke pembahasannya. Fokus pada pelanggan merupakan upaya untuk memahami, menjalin hubungan yang erat, dan mencari masukan-masukan dari pelanggan secara teratur. Seperti misalnya perusahaan yang fokus kepada pelanggannya, apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang pelanggan butuhkan, itu harus bisa dipikirkan dan diketahui. Agar komunikasi dengan pelanggan bisa terjalin dengan baik. Di sini ada tujuan dari bisnis. Adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang kita tahu, dalam sebuah bisnis pasti kita sangat membutuhkan laba gitu. Itu dapat memperlancar produktivitas bisnisnya. Jadi kenapa di sini laba disebutkan paling penting, karena memang jangkanya itu sangat panjang dan juga sangat penting bagi perusahaan. Selanjutnya di sini ada pelanggan. Pelanggan adalah mereka yang membeli suatu produk yang dijual oleh perusahaan. Lalu bedanya dengan pemasok adalah pemasok itu seperti supplier atau vendor. Mereka yang menyediakan kebutuhan sumber daya bagi perusahaan seperti bahan baku, jasa, atau tenaga kerja. Pelanggan juga bisa disebut sebagai orang yang membeli produk atau jasa perusahaan secara rutin atau berkesinambungan karena produk atau jasa yang dibelinya merasa sangat bermanfaat. Dan supplier itu atau pemasok, jadi dia yang memasok barang-barangnya seperti dari perusahaan manufaktur atau perusahaan makanan yang contoh saja seperti minuman Fanta atau Coca-Cola yang menyuplai barangnya atau memasok barangnya kepada supermarket. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Kiki. Ya, baik, di materi ini saya akan menjelaskan siapa pelanggan itu. Pelanggan dibagi 3, ada pelanggan eksternal, dan pelanggan antara. Yang pertama, pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan kelompok atau orang yang berada di luar perusahaan yang menerima produk. Pelanggan eksternal pada setiap perusahaan merupakan masyarakat umum yang menerima produk atau jasa di perusahaan. Beberapa hal yang diperhatikan pelanggan eksternal diantaranya. Yang pertama, kesesuaian dengan kebutuhan produk atau jasa, kualitas produk atau jasa, harganya yang kompetitif, serta pengiriman yang tepat waktu dan pelayanan. Pelayanan internal. Pelayanan internal adalah kelompok atau orang dalam perusahaan yang memiliki pengaruh pada performa pekerjaan. Hal-hal yang diperlukan pada pelanggan internal diantaranya kerjasama, kerja kelompok, sistem, dan struktur kerja yang efisien, pekerjaan yang berkualitas, serta pengiriman yang tepat waktu. Yang terakhir, pelanggan antara merupakan kelompok atau orang yang bertindak sebagai perantara produk, akan tetapi bukan sebagai pemakai akhir dari produk perusahaan.
Misalnya seperti agen perjalanan yang bertindak sebagai pemesan kamar penginapan untuk para pemakai akhir, atau seperti distributor yang bertindak dalam mendistribusikan produk-produk perusahaan. Selanjutnya, prinsip kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan ukuran persentase apakah konsumen puas terhadap layanan, produk, atau jasa yang diberikan. Pelanggan merasa puas jika pemesannya sesuai dengan harapan. Di sini ada beberapa kepuasan pelanggan. Yang pertama, memberikan jaminan kepada pelanggan, mendengarkan suara pelanggan, memahami arti penting karyawan dalam memuaskan pelanggan. Pemimpin adalah seorang teladan dalam kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan hal yang amat penting, memahami harapan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devina. Baiklah, untuk faktor untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Devina. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama ada faktor emosional. Faktor emosional di sini adalah pelanggan akan merasa bangga dan mendapat keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi. Bukan karena dari produk, tapi nilai sosial atau self-esteem yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek tertentu. Maksudnya gini, jadi jika ada pelanggan yang memakai produk kita, tapi produknya mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi, bukan diperoleh dari kualitas tersebut, tapi dari nilai sosial dan self-esteemnya. Jadi pelanggan akan menjadi puas. Lalu yang kedua ada faktor kemudahan. Di faktor kemudahan di sini adalah pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Jika si pelanggan itu ingin membeli produk kita, itu pasti akan relatif mudah, nyaman, efisien. Jadi waktu beli itu nggak dipersulit gitu. Kita pengen produk ini belinya mudah. Biasanya kan kalau ada pelanggan yang membeli juga suka dipersulit, harus ada persyaratan membeli ini itunya. Kan kalau misalkan beli produknya mudah mah relatif mudah gitu juga kan pasti pelanggannya nyaman. Nah, yang ketiga ada kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Jadi, kalau produk kita jual berkualitas, berarti pelanggan juga akan senang dong karena produk kita kualitasnya sangat bagus gitu kan. Kalau misalkan kualitas produk dari yang kita jual, pasti pelanggan kan kecewa karena nggak sesuai ekspektasi dia gitu. Karena itulah kualitas produk merupakan faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang keempat ada harga. Produk yang punya kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Nah, karena kebanyakan pelanggan-pelanggan itu lebih suka kualitas bagus dan harganya lebih murah. Nah, soalnya itu sangat jarang karena kebanyakan kayak gini loh. Kalau misalkan kualitasnya bagus, harga juga pasti bagus gitu. Jadi harganya juga nggak akan murah karena kualitasnya yang bagus gitu. Tapi kalau misalkan harganya kualitas pelayanan. Nah, ini yang menurut aku paling penting. Kalau pelayanan kita jelek, kita nggak ramah sama si pelanggan, kita nggak ramah sama pelanggan kita, pokoknya kita nggak sopan, terus kita juga kayak nggak responsif gitu, pasti pelanggan akan kecewa. Nah, maka dari itu kita harus sopan, harus ramah, harus responsif, dan harus mendengarkan saran dan masukan dari pelanggan. Nah, kalau misalkan pelanggan minta produk kita kayak gini, produk kita ini kan seperti ini, terus kita turuti. Nah, pelanggan akan merasa puas karena ekspektasi dia itu sesuai sama yang dia harapkan gitu kan. Jadi akan membuat pelanggan kita puas. Next slide. Nah, yang faktor selanjutnya ada dampak dari pelanggan yang merasa puas.
Yang pertama, ada hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. Yang ketiga, terciptanya loyalitas pelanggan. Yang keempat, rekomendasi dari mulut ke mulut. Yang kelima, reputasi perusahaan menjadi baik. Yang keenam, laba yang terus meningkat. Nah, dari keenam dampak ini, mereka saling berhubungan. Yang pertama, hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pelanggan. Jika kita melakukan pelanggan dengan baik, membuat pelanggan merasa puas, pasti hubungan perusahaan dengan pelanggan pasti akan harmonis. Yang kedua, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. Nah, karena hubungan kita yang harmonis, hubungan perusahaan dan pelanggan yang harmonis, pasti pelanggan akan ada pemikiran akan membeli pembelian ulang kepada perusahaan kita, membeli ulang produk kita. Yang ketiga, terciptanya loyalitas pelanggan. Karena sering membeli, pasti si pelanggan juga akan terciptanya loyalitas pelanggan. Loyalitas itu kayak gitu, kayak mau beli apa-apa, kalau mau beli apa-apa pasti ke perusahaan kita lagi, balik lagi ke perusahaan kita lagi, jadi membeli ulang terus menerus sampai pokoknya tetap di perusahaan kita. Yang keempat, mendapat rekomendasi dari mulut ke mulut. Nah, karena si pelanggan yang puas tadi, dia puas nih sama apa yang kita, sama servis kita ke dia, apa yang kita lakukan ke dia. Nah, sama pelayanan kita, ada produk kita, dia puas. Si pelanggan itu pasti dong cerita-cerita ke teman-temannya atau calon pelanggan lainnya. Lagi kamu kalau mau beli produk ini di perusahaan ini aja atau di toko ini aja, bagus loh. Nah, secara tidak langsung kita mendapatkan rekomendasi dari si pelanggan tersebut, atau kita mendapatkan promosi secara tidak langsung dari pelanggan tersebut melalui mulut atau mulut ke mulut. Yang kelima, reputasi perusahaan menjadi baik. Karena tersebarnya atau rekomendasi yang baik dari si pelanggan tersebut, reputasi perusahaan kita juga menjadi baik. Jadi di mata pelanggan, perusahaan kita tuh bagus gitu, kualitasnya juga oke, karena produk yang bagus, produk yang responsif juga gitu kan. Nah, yang keenam, laba yang diperoleh meningkat. Karena perusahaan kita yang baik di mata masyarakat, di mata pelanggan, reputasi perusahaan kita yang baik, yang bagus, otomatis laba perusahaan kita meningkat dong karena banyak yang beli. Terus saham kita juga jadi meningkat dong karena banyak pelanggan yang membeli gara-gara pelanggan tersebut gitu. Dan gara-gara pasti balik lagi ke yang dampak pelanggan yang merasa puas. Karena apa? Pertama, karena kualitas pelayanan kita, kualitas produk, harga yang oke, juga pelanggan yang emosional tadi. Itu mereka saling terhubung. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Cara mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan, yaitu satu, sistem keluhan dan saran. Sistem keluhan dan saran adalah perusahaan yang berfokus kepada pelanggan, mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran dan keluhan terhadap perusahaan. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan, perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang berhenti membeli atau yang telah beralih ke pemasok lain guna mempelajari alasan kejadian itu. Ada dua hal yang harus diperhatikan pertama, melakukan wawancara terhadap pelanggan yang keluar setelah berhenti membeli. Yang kedua, memantau tingkat kehilangan pelanggan. Yang ketiga, ghost shopping. Ghost shopping adalah salah satu cara untuk memperoleh gambar mengenai kepuasan pelanggan dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan, membeli berpotensi produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melakukan temuan-temuan mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Yang terakhir, analisa pelanggan yang hilang. Perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli produk perusahaan ataupun yang telah pindah pada pemasok lain untuk mempelajari sebabnya. Next.
Kenapa sih harus mengukur kepuasan pelanggan? Bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dijual sudah memenuhi cukup memuaskan bagi konsumen, untuk menjaring informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan juga untuk menjaga loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa yang kita jual. Jadi kita harus mengukur di mana kepuasan konsumen tersebut dari cara kita pelayanan. Terusnya, bagaimana cara membuat pelanggan puas? Pertama, memberikan perhatian khusus. Hal ini sering dilakukan oleh orang hanyalah tentang penawaran yang diberikan, bagaimana penawaran itu dapat menarik para pelanggan. Memperhatikan kebutuhan pelanggan, hal apa saja yang diinginkan pelanggan, dan berikan perhatian khusus terhadap konsumen. Contohnya, tanyakan bagaimana keadaan pelanggan, ataupun memberikan perhatian khusus sebelum dan sesudah melakukan transaksi. Yang kedua, menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Sebagai produsen, tidak hanya mementingkan keuntungan Anda sendiri, karena pelanggan sekarang sudah semakin cerdas dalam memilih produk yang akan mereka beli. Baiknya Anda menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan Anda dengan memberikan keuntungan satu sama lain. Ketika melakukan follow up pasca penjualan, catatan kembalian siapa saja konsumen yang datang ke tempat Anda, dan follow up konsumen tersebut bukan hanya mencari pelanggan yang baru. Yang seterusnya, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas. Seperti pusat pembelanjaan lainnya yang menawarkan program menarik seperti kartu member atau diskon. Yang terakhir, berikan keuntungan kepada pelanggan setia Anda, bukan melakukan penawaran saja. Adakah yang melakukan program lain seperti yang menguntungkan pelanggan Anda maupun Anda sendiri? Contohnya, membuka peluang reseller terhadap pelanggan setia Anda. Dengan cara tersebut, pelanggan Anda mendapatkan keuntungan, dan Anda juga mendapatkan keuntungan pelanggan baru dari bisnis reseller tersebut. Cukup. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pelanggan itu sangatlah penting bagi perusahaannya, dan juga harus diingat oleh perusahaan bahwa pelanggan itu harus didekati, misalnya seperti menjalin komunikasi dengan pelanggan, memikirkan apa yang pelanggan inginkan, apa yang pelanggan butuhkan. Jadi jangan sampai miscommunication dengan pelanggan. Karena jika pelanggan sudah loyal kepada perusahaan, secara tidak langsung pelanggan akan mempromosikan dengan sendirinya produknya atau pelayanannya, bahwa perusahaan ini bagus dan baik jika diajak kerja sama ataupun membeli produk di perusahaan tersebut. Namun selain itu juga perusahaan juga harus bisa mengembangkan dan juga memperbaiki dari segi pelayanan ataupun produknya, agar kedepannya bisa selalu terjalin dengan baik antara perusahaan dan juga pelanggan. Gimana? Yang lain ada yang ingin dikatakan? Udah cukup sih kalau kata aku dari kelompok kita. Sudah cukup. Akan saya tutup untuk presentasinya. Mohon maaf bila mana ada salah kata ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.